Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Supaya bagaimana kita bisa mencintai Allah, di sini ujiannya. Allah melihat kita sudah nawaitu dengan alarm jam 3 atau jam 2, berarti kita sudah ada niat kan? Ada niat. Tapi ini niat tidak cukup. Harus ada bukti. Begitu kita mendengar, kalau kita tidak mendengar sampai sudah ketiduran, tapi benar-benar tidak merasa, tidak mendengar, Allah Maha tahu kondisi dan keadaan kita. Tapi Allah tidak akan memberikan keistimewaan bagi orang. Begitu dia megang HP-nya, matiin, kemudian dia tidur, padahal ada bisikan salat malam enggak, tidur aja, tapi dia mengutamakan tidurnya daripada itu, namanya tidak bakal dicintai Allah. Karena yang membuat kita bangkit dan bergerak untuk bisa salat malam, di sini kan ada katanya bisa menguasai nafsu, melawan hawa nafsu. Di sini hawa nafsu ini apa? Hawa nafsunya di sini apa? Mau tidur. Berarti tidur itu kan enak. Salat malam jauh lebih enak, tapi nafsu kita mau istirahat, tapi hati nurani kita mau menghadap Allah. Orang yang bangun dan dia mampu melawan hawa nafsu dan semangat, bagaimana dia semangat? Dengan zikrullah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Astaghfirullahaladzim, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Bangun, baca ayat Al-Kursi, baca apa saja supaya menghilangkan syaitannya. Begitu Anda bangun, begitu Anda wudu, Allah Subhanahu wa ta'ala setiap titisan air wudu membawa dosa keluar. Begitu Anda salat, akan Allah cahayakan rumah, malaikat di langit melihat rumah itu keluar cahaya, orangnya di dalam rumah lagi salat malam. Kalau kita sudah menjadi kebiasaan, ketika satu malam kita memang sakit, sudah alarm sudah mau bangun, tapi sakit betul. Ternyata begitu kita bangun tapi tidak kuat, malaikat melihat ini rumah biasanya ada cahaya keluar, kok ini malam tidak keluar cahayanya. Turun salah satu malaikat mau ambil berita, ini ada apa. Begitu mereka turun, salah satu malaikat, oh orangnya lagi sakit. Naik lagi, dia sampingkan pada malaikat, orangnya lagi. Semua malaikat di langit rapat mendoakan, ya Allah sembuhkan. Subhanallah. Berarti malaikat sendiri menhayati cahaya salat malam kita. Sebagaimana kalau kita keluar malam, kita kadang-kadang melihat langitnya terang kan? Itu katanya cahaya dari langit turun. Tapi kapan bisa cahaya dari bumi naik? Jangan sampai malaikat melihat malah ternyata gelap, semua gelap. Karena cahaya yang bisa tembus ke langit bukan lampu PLN ya, bukan listrik ya, tapi yang bisa tembus ke atas adalah semua cahaya nurani kalbu kita saat kita lagi salat malam. Oleh karena itu, salah satu amalan yang bisa membawa kita dicintai Allah, harus Anda mampu menguasai dan melawan hawa nafsu kita. Terutama saat merasa nafsu kita ingin sesuatu duniawi, ingin istirahat, ingin tidur, ingin mencari rizki tapi yang haram, tidak mau membedakan halal haram, tapi di situ kita lawan. Karena nafsu kita, mohon maaf, jiwa kita itu kan istilahnya mau yang enak-enak saja, tidak mau capek, yang enak-enak saja. Tapi begitu kita lawan, bukan yang enak diri saya, tapi yang enak Allah. Apa yang dienak Allah, apa yang disenang oleh Allah, apa yang diridai oleh Allah. Di situ kita selalu menanamkan dalam jiwa kita adalah kekuasaan hanya di tangan Allah. Jangan sampai memberikan nafsu kita yang memiliki kekuasaan. Di situ kita lama-lama akan memiliki hati yang sudah rusak. Begitu kita mau perbaiki, susah memperbaikinya. Yang keempat,
Allahu Akbar. Rata-rata jamaah kita sudah hafal Asmaul Husna. Hafal enggak? Hafal. Bisa rasakan artinya enggak? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Inna lillahi 99 isma, man ahsaha dakhala al-jannah." Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menguasinya, yang menghafalnya, yang mengamalkan isinya, yang mempelajarinya, yang mendalaminya, itu kata ahsaha. Jadi termasuk di dalamnya menghafal, mengamalkan, memahami, menhayati, merasakan, menikmati, merasa lazat saat sebut nama-nama Allah yang namanya Asmaul Husna. Dan bisa lewat Asmaul Husna kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan baru merasa keagungan Allah dalam hati kita semakin bertambah. Sayang kita sama Allah semakin tinggi, cinta kita semakin mulia. Begitu juga saat kita berdoa kepada Allah lewat Asmaul Husna, perhatiin. Ar-Rahman irhamni, Razzaq urzuqni, Ghafar ighfirli. Jadi kita saat kita saking sudah memahami, jangan Anda berkata ya Rahman urzuqni. Oh ya Rahman urzuqni, ya Razzaq urzuqni, ya Karim muliakan, ya Ghafur ampuni, ya Rahman rahmati. Jadi Anda sudah memiliki pemahaman Asmaul Husna sambil Anda bisa meminta dengan Asmaul Husna sesuai arti dan makna. Faham Bapak Ibu? Itu namanya. Barang siapa yang mampu menghafal, memahami, menhayati, dan sampai dia bisa berdoa kepada Allah lewat Asmaul Husna, kata Rasulullah dijanjikan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari hari ini kalau kita baca Asmaul Husna, lebih baik setiap hari kita bawa satu nama, tapi kita bisa mengerti apa isinya dan apa dalamnya. Faham Bapak Ibu? Yang kelima, bagaimana pasrah hati? Maksudnya keluarin hati dari dada kita terus kasih ke Allah. Apa itu pasrah hati? Hah? Intinya begini, dalam ibadah, dalam mencari rezeki, saat kita makan, saat kita tidur, saat kita jalan menuju ke masjid, saat kita berjalan mencari nafkah, saat kita di mana saja berada, hati kita selalu merasa tidak punya upaya dan tidak punya daya untuk melaksanakan sesuatu kecuali dengan Allah. Terwujud benar-benar la haula wala quwata illa billah. Dan pasrah yang tertinggi adalah pasrah kalbu. Istilah lain, tawakal yang tertinggi, tawakal kalbu. Maksudnya apa tawakal kalbu? Saat kita keluar rumah, doanya apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini ucapan cukup tinggi, ucapan cukup sempurna. Tinggal apa? Ucapan lidah sudah baik, tinggal hati. Jangan sampai pas kita keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, tapi di dalam hati masih merasa alhamdulillah saya sehat, masih muda, saya bisa berlaku sesuatu. Astagfirullahaladzim. Ini bicara sama siapa? Sama hati. Yang seharusnya memantapkan ucapan ini, Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, bukan hanya lidah yang mengucapkan, tapi hati juga ikut mengucapkannya. Pasrah total lahir batin, Allah segalanya, kun fayakun. Begitu Anda keluar membawa doa keluar rumah, Anda merasa ya Allah, memang saya sudah berikhtiar berdoa,
tapi segalanya di tangan-Mu ya Allah. Pasrah. Dan yakin saya kemana saja pergi akan Allah menjadikan hati saya hari ini buas iman, mendapat rezeki dan kecukupan, dan senantiasa diterima segala amal dan perjuangan. Yang keenam, salah satu yang bisa Anda mendapatkan dicintai Allah, harus Anda selalu mengingat nikmat Allah. Fikirkan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kita selalu lupa, kita sibuk mensyukuri nikmat tapi lupa mensyukuri yang memberikan nikmat. Kita sibuk menikmati nikmat tapi kita lupa mensyukuri yang memberikan nikmat. Kita sibuk untuk menghadapi cobaan tapi kita lupa minta tolong dari yang memberikan cobaan. Jadi selalu kita bayangkan, jangan Anda melihat posisi ujian. Kenapa manusia dinamakan dalam Al-Quran innal insana ladzalumun kafar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia amat zalim dan amat kafir. Amat zalim apa? Dia menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang tidak mampu dihitung. Dia menggunakan nikmat itu untuk menzalimi dirinya. Yang kedua, dia sangat kafir. Dia tidak mensyukuri Allah dan merasakan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah lewat nikmat-nikmat itu. Berarti dia mengkafirkan nikmat. Dia berkufur terhadap nikmat. Dinamakan oleh ulama kufrun ni'mah, kufur nikmat. Jadi Anda sebelum melihat sisi cobaan, yang seharusnya Bapak Ibu Anda melihat sisi kenikmatan. Bunya mata masih bisa melihat Al-Quran, bunya lidah masih bisa menyebut nama Allah, bunya telinga masih bisa mendengar azan dan kalam-kalam yang baik, bicara-bicara yang baik. Anda masih punya kaki bisa berlangkah-langkah menuju ke masjid silaturahim dan kemana-mana mencari nafkah dan rezeki yang halal. Anda masih punya nafas yang bisa menaturkan nafasnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bertemu beberapa hari lalu seorang ibu sudah usia 90 tahun, sakit, tidak bisa bergerak. Begitu saya datang silaturahim, saya bertanya, bagaimana Bu keadaannya? Dia menjawab, Alhamdulillah. Tapi dalam kata Alhamdulillah benar-benar tersentuh hati saya. Saya bilang, Ibu, Alhamdulillah atas apa? Ibu lagi sakit, sakitnya parah dan tidak bisa bergerak. Dia menjawab, Alhamdulillah masih punya 3. Punya hati terisi iman, punya lidah menyebut nama Allah, punya akal masih bisa sadar siapa diri saya terhadap Allah. Dia sudah tidak melihat sakitnya, tidak melihat kakinya yang tidak berfungsi, tidak melihat tubuhnya yang tidak bisa bergerak, tapi dia melihat nikmat, bukan melihat ujian. Di situ dia merasa kenikmatan cukup besar, malah dia merasa masih kekurangan syukur. Itulah namanya hamba yang dicintai Allah. Karena kita orang mencintai Allah, semua nikmat terhitung. Tapi sekarang kita terbalik, malah semua ujian yang cobaan yang kita hitung. Kita hitung cobaannya, bukan hitungkan nikmatnya. Ini yang membuat kita lemah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oleh karena itu jamaah sekalian, begitu Anda diuji Allah, jangan lihat apa itu ujiannya, tapi lihat berapa masih tersisa nikmat yang lain. Kalau Allah berikan 100 nikmat, yakini yang ujiannya hanya 2, Anda masih bisa menikmati 98. Jangan Anda rugi iman gara-gara kehilangan 2 nikmat. Akhirnya mendapatkan cobaan yang jauh lebih besar
adalah kehilangan iman dan kehilangan syukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi